Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grace Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 14 Mei 2024 ya. Kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Teman-teman, hari ini kita akan dapat beberapa rilis data yang sepertinya bakalan sangat penting dan memberikan impact terhadap market, khususnya market kripto. Hari ini akan ada data soal labor ya, dan juga unemployment rate untuk Inggris di siang hari jam 1 sampai jam 2, teman-teman. Data ini akan sangat berdampak sama nilai pound sterling. Selanjutnya itu akan ada data soal OPEC dan juga data inflasi, khususnya adalah core PPI and PPI Amerika Serikat yang akan kita dapetin di jam 7:30 malam, teman-teman. Jadi data ini akan sangat-sangat memberikan impact, memberikan indikasi awal terkait dengan seperti apa sih kondisi dari inflasi saat ini. Besok itu juga ada data CPI, yang mana ini adalah lanjutan dari data inflasi Amerika Serikat. Di malam harinya jam 9 itu akan ada Fed Chairman Jerome Powell yang akan speech. Wow, ini bakalan menjadi berita penting sepertinya malam nanti, teman-teman. Kita akan lihat gimana sih volatilitasnya pergerakan dari market. Oke, dari beberapa berita, ada berita bagus datang dari Turki. Saat ini sedang prepare untuk aturan kripto yang baru, teman-teman, dan ini akan menjadi international standar. Dan kalau kita melihat saat ini, Turki adalah salah satu negara yang kena inflasi cukup tinggi karena kebijakan dari pemerintah pasca Covid ya, teman-teman, di mana inflasi dari Turki kan sempat menyentuh 40-an. Dan itu tinggi banget. Saat ini mereka sedang berjuang untuk memulihkan perekonomian, dan banyak sekali investor di dalam negeri mereka yang beralih untuk simpan di beberapa aset, teman-teman. Ada di emas, salah satunya kripto juga menjadi pilihan di sana, dan ini tentunya menunjukkan bahwa peminat dari para investor di Turki itu semakin meningkat, dan akhirnya pemerintah mau nggak mau harus bikin regulasi di sana untuk mengawasi perdagangan kripto. Jadi sekarang sedang dirancang. Kemudian berita yang lain datang dari Bitfinex, salah satu exchange yang dikabarkan akan melakukan tokenisasi untuk hutang pembangunan airport, hotel yang ada di El Salvador. Jadi ini berita terbaru, teman-teman. Bitfinex Securities itu bakalan menjadi pelopor dalam pasar token sekuritas untuk mengumumkan peluncuran penerbitan utang token yang inovatif yang bertujuan mendanai pembangunan kompleks hotel Hampton by Hilton yang akan ada, teman-teman, di dekat Bandara Internasional El Salvador. Penerbitan ini penting, yang mana ini akan menjadi rencana pertama yang diatur berdasarkan Undang-Undang Sekuritas Aset Digital di El Salvador, yang menandai kemajuan signifikan dalam pemanfaatan teknologi. Oh, ini berita yang bagus, perkembangan dari tokenisasi. Tapi ini tokenisasi semacam surat utang untuk korporasi. Nah, teman-teman, aku mau forward satu event yang akan diselenggarakan oleh toko kripto. Periodenya ini mulai dari 13 sampai 20 Mei. Ada event trading di USDT dapat cashback. Buat teman-teman yang mau ikutin, teman-teman wajib untuk menyelesaikan KYC tahap pertama untuk toko kripto. Bagi yang belum punya akun toko kripto, silakan untuk mendaftar. Bisa teman-teman pakai kode referral aku yang ini, atau bisa pakai link yang ada di kolom deskripsi juga untuk mendapatkan diskon fee sebesar 20% untuk setiap perdagangan kalian. Jadi lumayan, bisa lebih hemat. Nah, teman-teman, bagi kalian yang sudah menyelesaikan KYC, silakan untuk daftar eventnya ya. Bisa klik di form yang sudah dibagikan, teman-teman. Silakan teman-teman cek aja di link deskripsi. Di sini aku akan kasih untuk event yang akan dilakukan oleh toko kripto ini. Silakan dimasukkan user ID kalian atau UID kalian. Daftarkan. Kalau sudah, teman-teman, aktivitasnya gampang. Teman-teman tinggal melakukan trading. Minimalnya sangat minim ya, yaitu Rp20.000 saja. Teman-teman bisa melakukan trading dengan pair USDT, apapun tokennya atau koinnya bisa, termasuk IDR USDT.
Nah, bagi teman-teman yang akan mendapatkan cashback, itu adalah untuk 100 orang yang tercepat dan cashback ini berlaku hanya 1 kali untuk setiap peserta. Ada tambahan ekstra bagi teman-teman yang menjadi top tertinggi dari trading volume, teman-teman. Itu syarat dan ketentuannya berlaku. Untuk more information silakan cek di link yang ada di deskripsi. Kemudian dari berita yang lain ada satu exchange yaitu namanya Rain. Exchange ini adalah exchange yang banyak diperdagangkan atau banyak digunakan di daerah Timur Tengah, termasuk di Turki, kemudian Pakistan dan juga negara-negara Arab, teman-teman. Itu kabarnya kena exploit dengan kerugian sampai 14,8 juta US dollar. Ya, jadi ada beberapa koin yang kena, yaitu ada Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, dan walletnya mengalami outflow. Ini kabar negatif. Kemudian ini adalah website terbaru dari El Salvador, namanya Bitcoin Gops. Ya, ini adalah semacam pool yang bisa di-track oleh siapa saja. Jadi ini adalah persembahan dari negara El Salvador untuk membuat Bitcoin setransparan mungkin. Teman-teman, dia bikin sebuah website yang tentunya kita bisa melacak seperti apa transaksi-transaksi yang terjadi pada Bitcoin, kemudian bagaimana penambangannya, blok-blok yang sudah berjalan seperti apa, supply and demand, kita bisa lihat di sini, dan ini sangat-sangat transparan. Ini blok-blok yang sedang aktif dalam transaksi. Gitu teman-teman. Jadi ini persembahan dari negara El Salvador. Keren banget ya. Kayaknya Presiden El Salvador ini memang pengen bikin masyarakat mereka lebih aware lagi sama kripto. Biar terbuka lagi pemikirannya gitu. Jadi ini berita yang bagus. Kemudian ada beberapa bank yang saat ini sedang diam-diam membeli produk dari Bitcoin ETF. Ya, ada Swiss Bank melalui UBS itu ada hold sekitar 3.600 saham, teman-teman, yang dimiliki oleh BlackRock, yaitu iShares Bitcoin Trust, setelah SEC menyetujui. Jadi ini berita yang bagus juga, adopsi dari salah satu bank yang ada di Swiss, teman-teman, yang dikabarkan sudah membeli iBit milik dari BlackRock. Jadi ini menunjukkan bahwa institusi perbankan pun diam-diam memang sudah masuk ke market kripto. Kemudian berita terbaru juga ada dari Bank Montreal. Ini adalah bank yang ada di Kanada. Bank terbesar keempat yang ada di Kanada, dikabarkan juga saat ini sedang mendekati produk spot ETF, teman-teman. Dan sepertinya bakalan melakukan diversifikasi aset juga ke beberapa platform. Pilihannya itu ada ini, Fidelity, Franklin Templeton, BlackRock, atau Grayscale. Itu mereka akan invest sampai 1 triliun US dollar. Wow, besar ya teman-teman. Kemudian berita datang dari Coinbase Premium Trend. Saat ini posisinya kabarnya masih wait and see. Ya, kalau kita lihat dari indikator MA30 atau Moving Average 30, saat ini kondisi dari market memang cenderung slowing down dari Bitcoin sendiri dan menunjukkan fase untuk wait and see, melihat kemana kira-kira perkembangan arah selanjutnya dari market. Kalau kita lihat dari Exchange Reserve, tren penurunan memang sudah terjadi, teman-teman, dan saat ini pergerakan Bitcoin masih tetap strong juga. Di sini kita akan berfokus sama supply and demand saja. Ya, kita akan lihat seperti apa minat dari banyak perusahaan terhadap Bitcoin, ataupun bagaimana kondisi dari para retail. Jadi supply and demand ini sangat-sangat memberikan impact terhadap harga. Kalau menurutku sih overall masih bagus ya, teman-teman. Kita lihat dari berita beberapa perbankan udah mulai masuk. Jadi ini mengindikasikan bahwa Bitcoin ini bisa menjadi salah satu aset yang bisa dipertimbangkan sebagai diversifikasi dari perusahaan-perusahaan besar. Lalu gimana impactnya terhadap market? Kemarin indeks dolar mengalami sedikit koreksi, 0,10% saja. Tipis sih, tapi lumayan memberikan exposure untuk Bitcoin. Kemarin Bitcoin naik sekitar 2%, ditunjang sama BTC dominance yang menguat. Aduh, Bitcoin dominance naik, altcoin kemarin tertekan ya, lumayan ada banyak altcoin yang mendapatkan tekanan jual. Ya, dan tidak sempat ikut naik seperti Bitcoin. Namun meme token kemarin ada lonjakan kenaikan. Kayak Shiba, Doge, PP itu aku perhatikan juga mengalami kenaikan. Jadi pergerakan Bitcoin saat ini
kita ongoing untuk ngetes level resistance. Balik lagi teman-teman, resistance yang terbentuk saat ini adalah descending channel ya. Ini masih dalam tren penurunan. Kalau teman-teman perhatikan, descending channel. Descending channel ini adalah semacam pola yang mana trennya mengalami penurunan. Tapi at the end biasanya kita menunggu konfirmasi adanya breakup. Nah, kita masih menunggu pergerakan dari Bitcoin apakah dia bakalan breakup dari level resistance yang ada di 64.000 sampai 65.000. Let's say kalau memang terjadi dia breakup, maka tren Bitcoin bisa jadi mengalami kenaikan. Namun kalau dia di sini ke reject, maka potensi mengalami penurunan dan masuk ke beberapa area lebih dalam daripada 60.000 akan sangat terbuka untuk Bitcoin. Nah, karena BTC dominance lagi naik, jadi altcoin sebenarnya harap-harap cemas saat ini, teman-teman. Meskipun ya anggaplah skenario terbaiknya adalah Bitcoin berhasil breakout, ya kan? Pergerakan Bitcoin naik sampai 66.000. Katakanlah demikian. Tapi kalau BTC dominance-nya juga mengalami kenaikan, ya kemungkinan altcoin nggak akan naik tinggi. Ataupun bahkan bisa jadi arus keluar terjadi pada altcoin juga sehingga menyebabkan harga altcoin justru turun, tapi Bitcoin-nya mengalami kenaikan. Jadi di fase seperti ini adalah fase yang cukup dilema, teman-teman. Tergantung teman-teman tradingnya di Bitcoin atau di altcoin. Tapi kalau menurut saya sih rata-rata teman-teman yang nonton pasti kebanyakan di altcoin. Ya, jadi itu harus di take note untuk posisi saat ini. Itu sih dari sudut pandang saya. Kalau kita lihat dari aspek lain, pergerakan Bitcoin saat ini juga bisa dibilang sedang mantul ya di level Fibonacci 78,6. Kalau kita perhatikan di sini ada level 61,3 yang menjadi area support saat ini untuk Bitcoin dan kemungkinan memang ada potensial pemantulan harga. Gitu. Jadi ya bagi teman-teman yang sudah akumulasi nggak apa-apa, teman-teman, harga saat ini juga masih terbilang cukup oke. Kalau menurut saya ya, dan juga banyak yang nanya, kok banyak orang yang percaya bahwa Bitcoin bakalan bullish. Nah, kalau kenapa Bitcoin bullish itu kita lihat dari jangka panjang. Kita akan pakai time frame weekly. Teman-teman, pergerakan Bitcoin itu selalu menunjukkan indikasi positif setelah halving terjadi. Ini terjadi di banyak sekali masa lalu ya, track record masa lalu Bitcoin itu menunjukkan hal tersebut, teman-teman. Di mana ketika Bitcoin setelah menyelesaikan halving itu memang ada fase koreksi ataupun sideways sementara. Namun setelah itu pergerakan rally akan mulai muncul. Kalau teman-teman lihat, ini aku sudah kasih tanda, teman-teman, ada garis vertikal warna biru di sini menunjukkan fase halving yang terjadi pada Bitcoin. Kalau kita merujuk dari chart ini ya, kita akan pakai chartnya dari 2016 kemarin, teman-teman. 2016 Bitcoin halving. Setelah halving apa yang terjadi? Pergerakan Bitcoin justru mengalami penurunan di bulan Juli, bahkan puncaknya sampai Agustus. Bitcoin turun, tapi setelah itu ada tren rally yang lumayan signifikan. Begitu pula yang terjadi di 2020. Nah, ini trennya masih sedang-sedang bagus, teman-teman. Bitcoin sudah koreksi terlebih dahulu sebelum halving terjadi. Setelah halving, pergerakan Bitcoin justru mengalami tren rally. Dan sekarang kita sudah dihadapkan oleh posisi yang kurang lebih sama. Bitcoin rally sejak 2022 akhir sampai di Maret 2024. Setahun lebih Bitcoin rally dan belum ada koreksi. Dan posisi saat ini adalah posisi koreksi pada Bitcoin. That's why kita cukup yakin kalau Bitcoin bakalan mengalami tren bullish at the end. Ya, cuman untuk saat ini masih menyelesaikan fase koreksi yang memang wajar sekali terjadi pada Bitcoin karena sudah kenaikan yang terjadi selama setahun lebih tersebut. Itu, jadi market juga butuh cooling down dulu, isi bensin dulu. Jadi kurang lebih seperti itu kondisi dari market. Oke teman-teman, jadi semoga videonya bisa bermanfaat. Buat teman-teman yang mau ikutan event dari toko kripto tadi, silahkan untuk daftar dulu toko kriptonya dan lihat persyaratannya seperti apa ya. Semua informasinya ada di link yang ada di deskripsi video ini. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat kita untuk berbagi berita-berita terbaru. Bagi teman-teman yang mau join, linknya juga ada di deskripsi video ini. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.